Puji Tuhan, selamat kita bertemu kembali di dalam renungan kita pada hari ini. Saya tetap berharap kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja, sebab penyertaan Tuhan tidak pernah lekang dari setiap orang-orang yang selalu berharap dan bersandar kepada Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saatnya kita berbenah diri. Saatnya kita menata diri kita. Pada akhir-akhir ini, akhir zaman ini, kita tidak bisa mengatakan bahwa kedatangan Tuhan itu masih lama. Saya masih ingat pada waktu saya masih remaja dulu, pada waktu saya masih muda, keinginan saya akan kuliah. Tetapi bapak saya mengatakan, gak usah kuliah, kerja di ladang Tuhan aja, sebab Tuhan mau datang. Itu sudah sering kali saya mendengar bapak saya mengatakan Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Tetapi sampai sekarang mungkin orang katakan dari dulu saya sudah mendengar Tuhan mau datang, tetapi sampai sekarang mana Tuhan tidak datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat pada syair lagu Ebit GAD yang mengatakan singkirkan debu yang masih melekat. Artinya apa? Kita harus berbenah diri. Kita harus menunjukkan bahwa kita itu berjalan menuju ke suatu tempat yang akan menjadi kesempurnaan bagi kita. Tuhan mempunyai janji yang tidak pernah tidak ditepati. Janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Walaupun orang lain mengatakan tidak ada itu kedatangan Tuhan. Dari dulu saya sudah mendengar kedatangan Tuhan, toh sampai sekarang tidak ada kedatangan Tuhan. Mari, hari ini tema firman Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah Tuhan pasti menepati janjinya. Kita akan buka di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 3, 4, dan 9. Saya akan bacakan 2 Petrus 3, ayat 3, 4, dan 9. Saya akan mulai dari ayat yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan, ayat yang ke-9, saya akan lompat dalam ayat yang ke-9, begini bunyi firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi sudah saya katakan bahwa kalau kita mendengar kedatangan Tuhan sudah dekat, itu sejak mungkin kita masih anak-anak, kita sudah dengar bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Bahkan saya tidak boleh kuliah oleh bapak saya. Katanya tidak usah kuliah, sebentar lagi Tuhan datang, melayani pekerjaan Tuhan saja. Tetapi saya waktu itu memang nekat saya kuliah. Tetapi Tuhan berkehendak lain sehingga saya hari ini boleh melayani pekerjaan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan itu pasti digenapi walaupun banyak orang yang tidak percaya. Seperti tadi dikatakan di ayat yang keempat, banyak pengejek-pengejek yang tidak percaya bahwa janji Tuhan itu ada, bahwa zaman akhir itu ada, bahwa kedatangan Tuhan itu ada. Kita perlu berbenah diri. Walaupun kedatangan Tuhan secara global belum ada dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang, tetapi Tuhan datang dikatakan seperti pencuri.
Kita tidak tahu usia kita sampai berapa. Kita tidak tahu Tuhan panggil kita. Nah, itulah kedatangan Tuhan untuk setiap pribadi. Apakah kita sudah siap dipanggil Tuhan? Apakah kita sudah sempurna di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah menyingkirkan debu-debu yang melekat, kotoran-kotoran? Apakah kita sudah bertobat? Apakah kita sudah meninggalkan kehidupan lama kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berbenah diri. Semakin hari kita akan semakin sempurna. Dan nanti kalau Tuhan datang menjemput kita, kita sudah siap. Jangan katakan bahwa kalau kita dipanggil Tuhan sudah habis cerita. No. Kalau Tuhan memanggil kita, kalau kita sudah sampai pada waktunya dan kita diambil, itu belum habis cerita. Ceritanya masih bersambung. Kemana kita setelah kita dipanggil Tuhan? Apakah kita sudah layak menjadi miliknya, mewarisi kerajaan surga? Walaupun secara nyata kita setiap minggu datang ke gereja, walaupun secara nyata kita itu adalah anak-anak Tuhan, tetapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, sama aja kita tidak menyingkirkan debu yang melekat di dalam tubuh kita. Saya sangat terkesan dengan lagu EPGAD tadi ya. Singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan setiap keadaan kita yang masih kotor, yang belum sempurna, yang masih tidak layak di hadapan Tuhan. Jangan kita bilang tidak, hari Tuhan itu masih lama, kiamat masih lama. Tetapi apakah Anda tahu kapan Tuhan menjemput kita? Datang pribadi lepas pribadi menjemput kita. Hari-hari ini ada banyak orang yang dipanggil Tuhan. Apakah itu orang awam? Apakah itu pemuka agama? Apakah itu pendeta? Ada banyak yang sudah dipanggil Tuhan. Tuhan katakan waktunya sudah selesai. Apakah kita tahu kapan kita selesai waktu kita di bumi ini? Yang pasti kita membenahi diri kita. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin sempurna. Dan jika Tuhan memanggil kita, kita siap dan kita akan menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Kita masuk di dalam kebenaran Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kedatangan Tuhan? Tanda-tanda akhir zaman sudah nyata. Sudah dinyatakan sesuai dengan Alkitab. Mari kita lebih berbenah diri. Apa yang harus kita persiapkan? Kita lihat di ayat yang ke-14 dari pasal 3 tadi, ayat yang ke-14. Kita mau lihat ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Sambil menunggu. Saat ini kita sedang menunggu, menanti kedatangan Tuhan, menanti kita dijemput Tuhan. Tidak mungkin kita tidak dijemput Tuhan. Tergantung Tuhan batas waktunya. Apakah kita masih dibutuhkan hidup di dunia ini untuk memberi buah, ataukah tugas kita sudah selesai? Sambil menanti dikatakan di sini, kamu harus tidak bercacat dan tidak bernoda, berusaha. Kita ini adalah manusia biasa. Kita ini adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, hidup di dalam daging. Tetapi kita harus berusaha untuk hidup menurut roh. Artinya apa? Kita harus di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga hidup kita hidup yang kudus di hadapan Tuhan, tidak bercacat dan tidak bernoda. Setiap hari kita tidak lepas dari kesalahan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kita berbenah, singkirkan debu yang masih melekat. Kita harus berbenah. Ya.
berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Artinya menurut firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang ke-15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Tuhan sabar menantikan kita. Itu sebabnya berarti Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk berbenah diri. Jadi yang kedua, gunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Gunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk hal-hal yang tidak baik. Tetapi kesempatan itu kita buat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita berbuat sesuatu yang baik sehingga kita berguna bagi orang lain. Kita berbuat baik, kita menjadi berkat. Dan kita selalu melakukan firman Tuhan. Gunakan kesempatan, mumpung kita diberi kesempatan, gunakan kesempatan yang baik. Gunakan kesempatan yang diberikan Tuhan. Ada lagu yang mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Jika aku tidak berdaya, aku sudah menjadi berkat. Ya, jadi berusaha untuk menggunakan kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Yang berikutnya, kita harus waspada. Yang ketiga, kita harus waspada, sebab dunia ini memberikan pengaruh-pengaruh yang jelek, pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena harta, karena kesenangan dunia. Orang meninggalkan Tuhan, dia tidak waspada bahwa akhir ini adalah waktu yang terakhir bagi kita untuk berbenah diri. Jangan karena kita hidup susah, kita ambil jalan pintas. Jangan karena kita mau kekayaan, jangan karena kita mau hidup senang, kita meninggalkan Tuhan. Waspadalah, tetap berdiri teguh, berpegang pada firman Tuhan. Haleluya. Saya berharap bagi jiwa-jiwa, bagi Anda yang sudah meninggalkan karena harta dunia, karena terseret dalam kenikmatan dunia, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita berpegang kembali kepada firman Tuhan, sehingga kita tetap kudus dan layak di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, ayat yang ke-18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang keempat, bertumbuh dalam kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus mengenal lebih jauh tentang Tuhan Yesus. Kita harus mengenal secara pribadi. Ada pengalaman pribadi yang membuat kita hidup rukun, hidup sejahtera. Kita tidak kehilangan kasih karunia Tuhan, tetapi kita dapat menikmati kasih karunia Tuhan kalau kita selalu waspada dan berbenah diri. Haleluya, puji nama Tuhan. Inilah yang harus kita perbaiki, yang harus kita persiapan untuk menghadapi hari Tuhan yang semakin hari semakin dekat. Ya. Jangan santai, jangan mengatakan bahwa aku masih lama hidupnya karena aku sehat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang yang sehat, duduk meninggal.
Ada banyak orang yang sehat, tidak sakit, tiba-tiba habis mandi meninggal. Nah, kita tidak tahu kapan Tuhan izinkan kita hidup di dalam dunia ini. Mari kita berbenah sehingga kita boleh menikmati kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai ayat yang penutup, kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Ya, ini sangat penting bagi kita. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kita mendapatkan anugerah yang luar biasa, janji-janji Tuhan yang luar biasa kita peroleh. Haleluya. Kita luput dari hawa nafsu dunia. Bagaimana caranya? Seperti tadi, kita harus kudus di hadapan Tuhan. Kita harus menjaga diri, membenahi diri, sebab janji Tuhan itu selalu digenapi. Bagi orang-orang yang percaya, janji Tuhan itu tetap ada. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya, dia selalu menyepelekan janji Tuhan, sehingga nanti pada saat Tuhan memanggil, dia belum siap. Kemana? Ya, hidup ini adalah kesempatan. Mari kita perbaiki hidup kita. Ya, singkirkan debu yang masih melekat, singkirkan dosa-dosa yang masih melekat, singkirkan perbuatan-perbuatan yang jahat yang masih melekat. Kita pelan-pelan belajar menuju kepada kesempurnaan. Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menguatkan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah hidup kita ini, di akhir hidup kita, seperti lagu yang mengatakan, jika aku tidak berdaya, aku sudah menjadi berkat. Kita akan menata hidup kita, membenahi hidup kita, sebab janji Tuhan itu tidak pernah tidak digenapi. Janji Tuhan selalu digenapi. Dia akan datang dengan segera. Mari berbenah diri, sehingga kita nanti bersama-sama dengan Dia di surga. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi kita bersama-sama dengan Bapa kita di surga. Haleluya. Tetap menjaga kesehatan kita. Saya berharap kita tetap sehat-sehat, gunakan masker kemanapun Bapak Ibu Saudara pergi, mencuci tangan, jaga jarak, dan biarlah kita tetap hidup seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan jalan Tuhan, sehingga kita berkenan sampai Tuhan menjemput kita. Kita bersama-sama dengan Dia. Janji Tuhan tetap digenapi. Haleluya, puji nama Tuhan.